Atau mengatakan bahwa mengusir setan bukanlah karunia, tapi hak setiap orang Kristen. Ada orang kerasukan yang didoakan, tapi tidak terjadi apa-apa. Mengapa? Bagaimana seharusnya formula doanya? Ini orang ya, dia kira kalau bahasa lebih bagus setan takut. Setan itu pinter, tidak ada setan goblok semua 1, 2, 3. Setan itu pinter, tidak ada setan goblok. Mau jadi setan goblok pun tidak bercukup syarat. Setan idiot tidak ada. Setan itu pinter sekali. Saudara-saudara, maka orang Hokkien mengatakan, "Jidalang kui ning jing, kui ling jing, jinjia kui ya, si kui ya, tiao kui ya." Setan dipakai menjadi istilah melukis orang yang nakal. Nakalnya kayak setan. Ya, maksudnya pinter. Nah ada bodohnya itu gongkui, ada juga pakai orang gongkui. Tapi gongkui doesn't exist. Setan bodoh itu tidak ada. Nah saudara-saudara, kembali kepada pertanyaanmu. Bagaimana mengusir setan? Siapa kamu? Kamu kira dengan anak kindergarten bisa menakut-nakuti profesor? Tidak bisa. Maka rohanimu kalau tidak betul-betul mempunyai kuasa besar, setan tidak pernah takut akan kamu. Setan tidak takut orang yang tidak berkuasa, kecuali orang yang berkuasa lebih besar dari dia. Siapa? Siapa kuasa lebih besar dari setan? Tidak ada. Tidak ada orang kuasa lebih besar dari setan. Itu sebab engkau perlu kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kekuatan engkau mengusir setan. Ya. Kalau demikian, betul-betulkah setiap orang mengusir setan itu sudah memiliki kuasa Roh Kudus? Tidak tentu. Loh, kalau gini apa maksud Pak Tong? Karena ada setan yang pura-pura untuk main-main sandiwara supaya setan diusir setan. Lari ke sini ke sana. Lari ke, nah sudah diusir. Dia bilang, nah di sini. Sinsinan. Saudara-saudara, itu sebab kalau engkau mengusir setan dengan roh yang sejati, dengan jujur kuasanya mengusir setan yang najis, yang kotor, yang salah. Sebenarnya tidak ada setan yang baik. Itu merupakan sesuatu janji Tuhan. Saya berkata, karunia menyembuhkan, itu tercatat. Tapi karunia mengusir setan tidak ada. Di dalam Alkitab, mengusir setan itu kuasa. Di dalam Alkitab, menyembuhkan itu karunia. Ini berbeda. Jadi kuasa itu sudah diberikan kepada orang Kristen yang sungguh beriman kepada Tuhan. Tetapi kenapa sudah diberikan kita tidak dapat? Surat belum sampai. Atau engkau belum mencapai tahap mendapatkan kuasa itu. Yaitu rohanimu yang belum beres. Maka kita mengatakan ada semacam setan perlu puasa. Jadi bukan formula doanya bagaimana. Tetapi kuasa apa yang kau miliki. Tahap sampai di mana engkau memiliki kuasa itu. Saya umur 17, setelah 6 bulan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, pertama kali secara tidak sadar mengusir setan. Apa maksudnya tidak sadar mengusir setan? Saya mendoakan seorang tua di rumah sakit. Saya naik sepeda, masih umur 17. Tuhan sembuhkan dia, usir setan daripada dia dalam nama Yesus Kristus. Kalau Tuhan mau beri kesembuhan, Tuhan nyatakan kehendak-Mu dalam nama Yesus, amin. Habis saya doa, saya pergi membesuk, mengabar Injil satu kamar di rumah sakit. Besoknya mama saya mengatakan, Stephen tahu enggak, kemarin Tuhan pakai engkau luar biasa. Enggak, saya enggak rasa apa-apa kok. Kau doakan orang sakit itu kan, yang di rumah sakit itu? Iya. Kamar 57, iya. Sebelum kau masuk, setan penuh kamar itu. Kalau saya tahu sudah merinding. Saya enggak tahu kok, saya cuma masuk terdoain. Waktu itu dia tuh bicara sama nyonya, ini yang ada tandonya, ini yang di depan, yang ini. Banyak setan di situ. Saya nggak lihat sih, saya cuma kira dia sama nyonya di situ. Saya doakan dia. Tapi waktu engkau bicara dalam nama Yesus, setan keluarlah. Saat itu langsung setan semua hilang. Setan pergi. Lalu engkau keluar. Dia bilang heran. Waktu nama Yesus disebut, kok setan semua pergi? Itu siapa itu anak muda itu? Itu adalah guru saya. Nyonya dia umur 58. Sekolah malam, saya umur 17, saya gurunya. Ya. Dia itu guru saya.
Dia orang Kristen dan dia mengajar saya. Karena itu ada evening school. Saya mengajar. Waktu saya umur 17, murid saya yang paling tua itu umur 68. Waktu itu kamu di mana saya tidak tahu. Maka saya berkata, siapa mau kakek-kakek saya? Tidak bisa. Saya waktu terlalu muda sudah mahir luar biasa. Murid saya umur 68 yang nyontek saya tangkap dia kok. Dia tidak enak sekali suruh saya jangan umumkan. Saya ampuni dia. Ya. Nah saudara-saudara, maka dia bilang itu murid guru saya. Dia berdoa dalam nama Yesus. Maka keluarga itu akhirnya lambat laun beberapa tahun kemudian satu-satu menjadi orang Kristen. Dan dia meninggal dunia. Sebelum meninggal, saya doakan dia untuk menerima Tuhan. Tapi di situ saya mulai sadar, ternyata kuasa mengusir setan sudah diberikan. Meskipun kalau anak umur 17 yang tidak tahu apa-apa. But the Lord is with me. The Spirit is on me. I'm given the power. Ada hak. Saudara, kuasa jangan direbut. Di dalam politik merebut kuasa. Di dalam rohani tidak bisa. Kalau engkau betul-betul hidup suci, cinta Tuhan, motivasi benar, dengan sendirinya ada kuasa Tuhan dalam dirimu. Dan saya tidak pernah minta posisi tinggi, merebut kuasa di organisasi. Karena saya orang bukan dibebankan untuk organisasi. Dari kuasa rohani ada. Ratusan anak ribut begitu saya naik mimbar. Saya lihat diam, semua diam. Tahun lalu di Medan 7.000 anak ribut luar biasa. Sebelum saya naik, saya minta semua tenang. 7.000 orang tenang diam setengah menit. Kuasa itu diberikan kepada siapa? Nanti ada khotbah khusus ya, bukan kali ini. Kuasa diberikan melalui beberapa prinsip. Dan bukan formula doa. Tuntutlah kuasa Tuhan. Tuntutlah muka Tuhan. Seek ye the countenance and the power of me. Allah berkata, berbahagialah di satu zaman ada pemuda-pemuda yang betul-betul mencari kerajaan, cari kebenaran, cari muka Tuhan, cari kuasa Tuhan. Mereka akan merubah dunia. Kami tidak mengadakan retreat seperti ini untuk bikin you lebih banyak pengetahuan. Dulu kita pernah ada beberapa tahun knowing, being, doing. Saya tidak puas, itu bukan beban kita. Believing, understanding the word of God, and fighting. Ini kita sudah memperbarui. Jadi retreat nasional ini tidak sama dengan retreat beberapa tahun yang lalu. Karena saya serahkan kepada pendeta-pendeta yang lain, akhirnya saya terus memperhatikan bukan apa yang saya mau. Kita rubah kembali menuju kepada apa yang kita harus kerjakan sesuai dengan visi aslinya. Beda. Bolehkah seorang yang melayani Tuhan itu anaknya kerja di kasino? Bisakah membuat nama gereja jadi enggak baik? Ya pasti enggak baik. Nah saudara-saudara, tetapi kalau anak itu sudah dewasa, dia mau masuk neraka, siapa boleh melawan dia? Kalau dia mau berzina, siapa boleh mengganggu dia? Karena setelah anak itu dewasa, setiap orang itu ada kebebasan sendiri yang harus dihakimi oleh Tuhan. Maka saya tidak akan mempersalahkan orang tuanya. Kalau saya harus mempersalahkan orang tuanya, saya akan mengatakan, mengapa sejak kecil tidak dididik? Bagaimana memilih pekerjaan demi memuliakan Tuhan? Sebagai salah satu aspek tanggung jawab manusia hidup di hadapan Tuhan. Itu saja. Saudara-saudara, bolehkah murid Yesus cinta uang menjual guru? Yudas. Lalu engkau mempersalahkan Yesus sampai ada murid kayak gini, mempermalukan kekristenan. Saudara-saudara, saya percaya orang bisa ngomong apa saja, tapi kadang-kadang kita melihat Tuhan itu membiarkan kebebasan manusia terlaksana semau sendiri, baru akhirnya dicambuk atau dihakimi. Jadi orang komunis mempunyai teori pendidikan, tidak ada murid yang tidak baik, hanya ada guru yang tidak bisa mendidik. Jadi kalau kegagalan murid pasti salahnya di guru. Saya tidak terima itu. Kalau teori ini diterapkan berarti Yesus gagal karena dia tidak bisa mendidik Yudas. Maka Yesus harus bertanggung jawab. Tidak. Tuhan Yesus mengatakan yang kau ingin kerjakan silakan. Ada satu kemerdekaan, kemandirian yang harus bertanggung jawab, yang diperbolehkan Tuhan
di dalam kebebasan manusia setelah berdosa. Dan kebebasan setelah berdosa itu bukan kemerdekaan. Itu ada kebebasan di dalam dosa. Bukan kemungkinan dia lari kembali kepada kebenaran Tuhan.